Salam jumpa dalam kasih Kristus, pemirsa sekalian. Sangat senang bisa berjumpa dalam program ini. Dan ini adalah kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita untuk belajar kebenarannya. Karena itu kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan berdoa. Saya mengajak kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh ada di depan layar kaca kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran ini, sehingga semua kami diteguhkan, diberkati oleh Tuhan, dan hidup kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, sehingga hanya kebenaran-Mu yang disampaikan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang kekasih, pada kesempatan yang sangat indah ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, anugerah yang mahal. Anugerah yang mahal.
Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, saya rindu membaca kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan sampai ayat yang ke-10. Efesus pasal 2, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap kita. Demikian bunyinya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Berbagai kita yang membaca, mendengar, terlebih melakukan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, ayat yang kita telah baca merupakan ayat yang sangat umum, sangat familiar di dalam kehidupan kekristenan. Sebab ayat ini merupakan salah satu fondasi dari iman Kristen yang menunjukkan bahwa keselamatan yang diterima atau dimiliki oleh orang Kristen itu adalah anugerah atau pemberian Allah. Nah, karena itu mari kita sungguh-sungguh perhatikan kebenaran ini supaya kita memiliki pemahaman yang benar tentang ayat ini. Ayat ini sekali lagi menjadi acuan orang Kristen dalam menjalani keberimanannya kepada Tuhan. Semua orang Kristen setuju, menerima, mengakui, meyakini bahwa keselamatan itu adalah pemberian Allah, diberikan secara cuma-cuma. Karenanya disebut kasih karunia. Kasih karunia itu sejajar dengan anugerah, yang artinya pemberian. Nah, kasih karunia ini adalah sesuatu yang diberikan secara gratis. Pemberian itu gratis. Karenanya jelas di ayat yang ke-8 tadi bahwa bukan hasil usahamu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, oleh kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9 ditegaskan lagi, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Rasul Paulus hendak menunjukkan kepada jemaat di Efesus bahwa keselamatan yang mereka peroleh itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan atau gratis. Nah, ini penting, ini perlu disampaikan oleh Rasul Paulus mengingat adanya orang-orang di dalam jemaat Efesus. Ya, kalau kita melihat latar belakang historinya, sejarahnya, ada orang-orang di dalam jemaat Efesus yang membanggakan diri atas keselamatan yang mereka terima. Mereka menganggap bahwa keselamatan itu karena mereka berbuat baik,
hidup suci, hidup benar, sesuai dengan keinginannya, kekuatannya, berdasarkan melakukan hukum Taurat. Nah, inilah yang ditentang oleh Rasul Paulus dengan menyampaikan ini, bahwa keselamatan yang diperoleh, yang diterima oleh jemaat Efesus itu bukan karena usaha mereka, bukan karena pekerjaan mereka, tetapi itu pemberian Allah secara cuma-cuma, tanpa memandang kelayakan sang penerima. Karenanya disebut anugerah atau kasih karunia, sebab tidak memandang kelayakan dari sang penerima. Karena itu Rasul Paulus perlu menegaskan ini, supaya jemaat jangan membanggakan diri. Rasul Paulus berkata, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kenapa Rasul Paulus menyampaikan ini? Karena memang ada orang yang berlaku demikian, yang memegahkan dirinya. Jadi Rasul Paulus perlu menyampaikan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih, jadi keselamatan ini adalah pemberian Allah. Karena itu kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh membanggakan diri. Ini gratis dari Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak boleh memahami salah. Karena ini gratis, maka dianggap murahan, atau kita anggap murahan. Sebab banyak orang, Bapak Ibu, tentu saya berbicara dalam konteks orang Kristen, banyak orang Kristen yang memahami kasih karunia ini karena gratis, maka dianggap murahan, atau dipandang murahan, atau dimengerti murahan. Mungkin mereka berkata, maksud saya mereka tidak berkata bahwa ini murahan dari mulutnya, tetapi dari sikapnya terhadap kasih karunia ini menunjukkan bahwa mereka menganggap kasih karunia ini murahan. Padahal kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita ini itu mahal. Itu mahal, Bapak. Ya. Harus dicamkan ini bahwa ini mahal. Nah, banyak orang menganggapnya murah karena terbiasa menyamakan kasih karunia ini, penerimaan atas kasih karunia ini dengan menerima suatu benda atau suatu barang tertentu di dalam kehidupannya. Menerima pemberian yang gratis, apakah itu berupa benda atau sesuatu atau barang, dan sesuatu yang gratis itu biasanya tidak berkualitas atau bernilai rendah. Karena sesuatu yang mahal tentu tidak mudah atau tidak gampang orang memberikannya. Nah, karena gratis banyak orang menganggapnya menganggap murah kalau itu berupa benda atau barang. Nah, karenanya banyak orang menyamakan kasih karunia itu seperti barang tadi. Karena diberikan cuma-cuma, akhirnya tidak dipandang, tidak dihargai dengan tinggi. Itu bisa dimengerti karena biasanya pemberian yang gratis itu memang tidak bernilai tinggi. Nah, tetapi memandang kasih karunia ini tidak boleh demikian, tidak boleh diparalelkan, tidak boleh disamakan. Sebab kasih karunia ini bukan barang, bukan benda.
dan bukan pemberian manusia. Ini pemberian Allah, jelas kata Rasul Paulus. Nah, jadi kita harus memahami bahwa anugerah ini, ya, anugerah ini adalah pemberian yang mahal. Pemberian yang mahal. Sebab apa? Sebab Allah yang memberikannya. Jadi anugerah itu tidak sama dengan murahan. Kasih karunia itu tidak sama dengan murah. Dia mahal. Mengapa mahal? Mahalnya bukan pada penerima, tetapi pada pemberi. Nah, siapa yang memberi kasih karunia itu? Allah. Nah, itu yang saya katakan tadi, mengapa mahal? Ini mahal karena yang memberikan Allah. Tidak seperti kalau manusia memberikan sesuatu atau memberikan sebuah barang. Karena kalau manusia memberi gratis, biasanya pada umumnya barang itu tidak bernilai tinggi. Barang itu murahan. Nah, tetapi kasih karunia Allah ini bukan barang. Ini adalah pemberian Allah. Nah, jadi mahal pada pemberinya, yaitu Allah. Nah, kita bisa mengerti mengapa ini mahal, ya, bagi pemberi, yaitu Allah. Sebab di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, karena pemberian Allah, ini berarti sesuatu yang bernilai tinggi. Tidak bisa diukur atau dinilai dengan bentuk apapun. Biayanya tidak bisa diperkirakan. Mengapa? Sebab pemberian Allah ini, yaitu kasih karunia ini, terwujud karena inkarnasi dan pengorbanan nyawa anaknya. Nah, ini sangat mahal. Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, bahkan maha mau jadi manusia, rela jadi manusia. Dikatakan dalam bagian lain Alkitab, dia mengosongkan dirinya, dia disamakan dengan manusia. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang sangat hebat. Dan itu tidak bisa dinilai oleh apapun, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Sebab ini sebuah peristiwa yang sangat hebat. Kalau bukan karena kasih Allah, tentu tidak akan terjadi. Karenanya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan putranya yang tunggal, berinkarnasi menjadi manusia. Itu peristiwa yang sangat hebat. Dan bukan hanya itu, bukan hanya inkarnasi dari putra tunggal Allah itu yang luar biasa, atau tidak hanya sampai di situ, tetapi juga Sang Putra Allah yang maha mulia itu berkenan mau menyerahkan dirinya untuk menjadi korban. Allah Bapa di surga rela memberikan anaknya menjadi korban. Wah, itu luar biasa, itu mahal sekali, tidak bisa diukur oleh siapapun dan apapun. Tidak bisa disandingkan, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa di-compare dengan apapun. Nah, sampai di sini kita bisa mulai menyadari betapa mahalnya
kasih karunia yang Allah berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kalau kita melihat Efesus pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, di situ jelas dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi ini menunjukkan, menjelaskan apa yang disampaikan di dalam Efesus pasal 2 dari ayat 8, 9 tadi. Karenanya untuk mengerti, memahami bahwa apa yang diberikan Tuhan itu atau pemberian Allah itu sangat mahal, kita tentu tidak boleh lepas dari konteksnya. Kita harus melihat konteksnya, dan untuk memahami ini kita harus melihat ayat sebelum dan sesudahnya. Dan di ayat yang ke-7 dan ke-8 dari pasal 1 surat Efesus ini menunjukkan hal itu. Dikatakan sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus sebagai putra tunggal Allah, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Nah, darah ini melambangkan nyawa, hendak menunjukkan bahwa oleh pengorbanan nyawa, oleh pengorbanan Tuhan Yesus lewat penumpahan darahnya, seseorang bisa, maksud saya, kasih karunia ini bisa terwujud, boleh ada dan diberikan kepada kita. Lebih jelas lagi kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19, ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Saya akan bacakan kepada kita, Bapak Ibu, ya. 1 Petrus pasal 1, di sini jelas Rasul Petrus mengatakannya secara gamblang. Dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Kenapa mahal? Kenapa mahal? Karena itu adalah darah anak tunggal Allah, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir ini. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, jadi kasih karunia itu mahal, anugerah itu mahal, tidak murahan, tidak murahan. Karenanya tidak tepat kalau diajarkan bahwa karena ini kasih karunia jadi murahan, karena ini gratis jadi gampangan. Dan karena banyak orang Kristen memahami demikian, maka nampak dari kehidupan banyak orang Kristen tidak menunjukkan kehidupan Kristen yang sejati. Tidak menunjukkan sebuah perilaku sebagai orang yang telah menerima kasih karunia yang begitu mahal. Nampak dari kehidupannya yang tidak sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan. Nah, karenanya seorang teolog dari Jerman yang sangat terkenal pada zamannya, yaitu Dietrich Bonhoeffer pada zaman Hitler, ya. Ini teolog yang mengkritisi kebijakan politik pada zaman itu, dan akhirnya dia dipenjara dan dihukum mati. Nah, dalam bukunya yang berjudul Harga dari Pemuritan, Dietrich Bonhoeffer berkata begini: anugerah yang murah adalah seperti barang murahan yang diperoleh tanpa kerja keras dan semangat tinggi.
Nah, ini yang banyak dimiliki oleh orang Kristen. Anugerah murahan. Ini yang dikritisi oleh Dietrich Bonhoeffer. Karena Dietrich Bonhoeffer melihat banyak orang Kristen yang mengaku Kristen, beratribut Kristen, tetapi tidak menunjukkan kehidupan Kristen, tidak menunjukkan kehidupan Kristus. Sebagaimana kata Kristen itu sendiri, yaitu to be like Christ. Ya, Kristen itu artinya to be like Christ atau seperti Kristus. Karenanya Bonhoeffer mengkritisi hal ini dan menganggap itu Kristen, maksud saya anugerah murahan. Nah, anugerah murahan ini seperti barang murahan yang diperoleh tanpa kerja keras dan semangat tinggi. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, banyak orang Kristen karena menganggapnya ini gratis dan menyamakan seperti menerima barang gratisan yang diberikan seseorang. Karenanya Bonhoeffer berkata selanjutnya, anugerah yang mahal adalah anugerah yang harus diperjuangkan dengan keteguhan iman yang berakar pada Yesus Kristus sebagai batu penjuru, sebagai pokok keselamatan. Dan anugerah yang mahal itu harus disertai pengorbanan perasaan, tenaga, keringat, darah, bahkan nyawa. Itu yang disampaikan Bonhoeffer, atau menurut Bonhoeffer menggambarkan mengenai anugerah yang mahal. Anugerah yang mahal itu harus diperjuangkan. Nah, banyak orang Kristen tidak mau anugerah yang mahal ini karena harus berjuang. Yang mereka banyak menyukai anugerah yang murahan karena tidak perlu perjuangan. Nah, akhirnya karena tidak mau berjuang, kita menemukan kehidupan Kristen yang tidak menunjukkan kehidupan Kristus. Bahkan kalau boleh jujur, banyak orang Kristen justru mempermalukan nama Tuhan, bukan mempermuliakan nama Tuhan. Mempermalukan nama Tuhan dari sikap hidupnya. Mengapa? Karena mereka memahami atau menerima anugerah yang murahan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih jemaat Tuhan, anugerah yang mahal ini, itulah anugerah yang sejati, itulah anugerah yang sesungguhnya yang ditawarkan oleh Alkitab. Tetapi sangat disayangkan di dalam kehidupan bergereja, ternyata di gereja juga, saya tidak tahu apakah disadari atau tidak, banyak ditawarkan anugerah murahan. Dan orang-orang yang menerima anugerah murahan ini pasti tidak memiliki perjuangan untuk hidup benar. Pasti tidak memiliki perjuangan untuk hidup suci. Pasti tidak memiliki pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu nampak dari ketidaksetiaannya beribadah, ketidaksetiaannya berdoa, ketidaksetiaannya membaca kebenaran, ketidakrelaannya untuk melayani, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, kembali berdasarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab tadi yang kita baca, kita bisa menemukan bahwa anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu memang mahal karena menuntut.
Nah, karena itu sekali lagi saya mengingatkan, membaca Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ke-9 tidak boleh dilepaskan dari ayat sebelum dan sesudahnya. Memahami kasih karunia yang disampaikan di dalam Efesus pasal 2 ini tidak boleh hanya mengacu pada ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kita juga harus mengacu pada ayat yang ke-10. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh keluar dari konteks. Nah, kalau hanya ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 memang tidak menuntut apa-apa, tidak menuntut apa-apa, atau tidak mengandung konsekuensi. Padahal kalau kita membaca ayat yang ke-10, itu jelas mengandung konsekuensi. Itulah yang membuat anugerah dari Allah itu mahal. Karenanya kalau kita membaca ayat yang ke-10 dikatakan begini, ya. Dan ini tidak boleh terlepas dari ayat 8 dan 9. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu? Jadi, orang yang telah menerima kasih karunia itu harus melakukan pekerjaan baik. Karena untuk itu kita diciptakan. Untuk itu kita diberi kasih karunia supaya kita melakukan pekerjaan baik, atau tujuannya supaya kita melakukan pekerjaan baik. Nah, apa yang dimaksud dengan pekerjaan baik di sini? Pekerjaan baik di sini kalau kita melihat dalam teks aslinya itu ergois agatois. Ergois agatois. Yang bisa berarti perbuatan yang menguntungkan, atau perbuatan yang membahagiakan, atau sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bermutu, ya. Ini memiliki makna yang luas, ya. Kata ergois agatois ini. Nah, dari kata ini maka kita bisa memahami bahwa orang yang telah menerima kasih karunia itu harus atau dituntut untuk menghasilkan pekerjaan yang baik, atau sesuatu yang berguna, atau sesuatu yang membahagiakan. Apa itu? Apa itu? Yang menguntungkan, membahagiakan, dan seterusnya berdasarkan kata ergois agatois ini. Nah, untuk memahami, kita harus melihat dalam konteks yang sama. Karena kita dibuatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang dipersiapkan, apa yang dipersiapkan Allah sebelumnya? Nah, untuk memahami kita harus melihat Efesus pasal 1 ayat sebelumnya. Di Efesus pasal 1 ayat yang keempat, Efesus pasal 1 ayat yang keempat, ya, supaya Bapak Ibu tahu perbuatan yang baik yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini apa. Di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Ya. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu maksudnya perbuatan baik yang diinginkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi perbuatan baik ini di sini adalah hidup kudus, tak bercacat di hadapan Allah. Sebab itulah yang baik. Itulah yang diinginkan Allah dari semula. Sebab Allah merancangkan dari semula, menciptakan manusia supaya manusia itu bisa bersekutu dengan Allah. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Karena kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia tidak bisa bersekutu dengan Tuhan secara ideal. Mengapa? Sebab manusia jatuh dalam dosa. Sedangkan Allah kudus.
Allah tidak bisa bersentuhan dengan yang najis. Allah tidak bisa berkompromi dengan kesalahan. Nah, ini bukan rancangan Tuhan, ini rancangan iblis. Nah, Allah mau sejak semula manusia yang diciptakannya itu bersekutu dengan Dia. Bagaimana supaya manusia bisa bersekutu dengan Allah? Manusia harus hidup kudus, tak bercacat di hadapannya. Itulah mengapa di dalam surat Petrus dikatakan, hendaklah kamu kudus sama seperti aku kudus. Kuduslah kamu seperti aku kudus. Sebab seseorang tidak bisa bersekutu dengan Tuhan kalau tidak kudus. Nah, karenanya Tuhan memberikan kasih karunia ini supaya manusia yang berdosa ini dikembalikan kepada rancangan semula, di mana manusia bisa bersekutu dengan Tuhan secara ideal. Nah, itulah keselamatan. Keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula lewat Putra Tunggalnya yang diutus untuk menjadi tebusan bagi manusia, sehingga dikembalikan kepada rancangan yang semula dengan penebusan, dengan pembenaran. Tetapi penebusan dan pembenaran tidak boleh hanya diterima secara akal, tidak boleh hanya diyakini dalam pikiran, harus dialami dalam kehidupan. Nah, banyak orang suka, senang, ya, karena dosanya ditebus. Ya, memang jelas bahwa lewat pengorbanan Tuhan Yesus, lewat penumpahan darahnya di atas kayu salib, dosa-dosa kita diampuni, kita ditebus. Tetapi kita tidak boleh hanya sekedar meyakini penebusan itu di dalam akal, dalam pikiran, tetapi harus nampak dari tindakan. Karena penebusan itu sendiri memiliki konsekuensi. Nah, banyak orang senang menerima penebusan, dan memang kita harus syukuri luar biasa penebusan Tuhan. Tetapi tidak cukup itu. Ucapan syukur kita tidak boleh hanya dari perkataan, dari mulut, terima kasih Tuhan sudah menebus, ya kan? Kita harus mengerti konsekuensi dari penebusan. Kalau saudara ditebus, maka konsekuensinya adalah seluruh hidup kita dimiliki oleh Allah. Itu konsekuensinya. Itu konsekuensi ditebus oleh Tuhan, ditebus oleh Allah. Hidupmu bukan milik kamu lagi. Seperti kata Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Itu berarti bahwa seluruh gerak, pikiran, perasaan kita harus ditundukkan pada kehendak Allah. Itu konsekuensi penebusan. Nah, banyak orang bersyukur buat penebusan, tetapi dalam langkah kehidupannya tidak menghargai penebusan itu. Dengan cara apa? Dengan cara hidup suka-suka, tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Padahal Tuhan sudah menebus kita. Bahkan masih hidup dalam berbagai macam kejahatan. Itu bukan orang yang ditebus. Orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus itu adalah orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu baru ditebus. Itu konsekuensi penebusan. Saudara dan saya harus tunduk, didominasi oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, sehingga seluruh gerak, perasaan, pikiran kita harus sesuai kehendaknya. Itulah mengapa Rasul Paulus berkata, baik engkau makan, baik engkau minum, baik engkau melakukan segala sesuatu, lakukan untuk Tuhan. Mengapa? Karena Dia telah menebus kita. Seluruh keberadaan kita adalah miliknya. Dari partikel paling kecil sampai partikel yang paling besar dalam diri kita, dalam tubuh kita, itu harus semua dipersembahkan kepada Tuhan dalam rangka melayani Tuhan. Karena itu di bagian lain Rasul Paulus berkata, kalau kamu sudah ditebus, maka kamu harus memuliakan Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuhmu.
seluruh potensi yang ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita, semuanya harus digerakkan dalam rangka memuliakan Tuhan, dalam rangka meninggikan Tuhan, dalam rangka melayani Tuhan. Nah, ini anugerah yang mahal, dan inilah anugerah yang benar, yaitu kesediaan seseorang untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itulah perbuatan baik yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, anugerah itu menuntut, kasih karunia itu menuntut, walaupun gratis. Dan tuntutannya mahal. Karena apa? Karena kasih karunia sendiri itu mahal. Untuk mewujudkan kasih karunia itu, ingat, Allah lewat putranya harus inkarnasi menjadi manusia. Bahkan dia harus mati di atas kayu salib, menyerahkan dirinya. Wah, itu mahal sekali. Nah, karena ini mahal, maka tuntutannya juga mahal. Apa tuntutannya? Yaitu perbuatan baik, di mana kita berupaya untuk hidup kudus dan tak bercacat celah di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, karenanya berbicara mengenai anugerah yang mahal, itu seperti yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam berbagai macam perumpamaan. Anugerah yang mahal itu seperti harta yang terpendam di ladang. Demi harta itu seseorang dengan gembira akan pergi dan menjual segala miliknya. Matius 13 ayat 44. Itu anugerah yang mahal. Anugerah yang mahal itu juga ditunjukkan di dalam Matius 13 ayat 45-46 mengenai perumpamaan mutiara yang mahal, yang untuk mendapatkannya si pedagang harus menjual harta miliknya. Anugerah yang mahal itu juga harus menuntut seseorang rela tidak terikat dengan hartanya, seperti orang muda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya mau mengikut engkau. Boleh. Apa yang harus kulakukan? Kata orang muda ini. Tuhan Yesus berkata, jangan membunuh, jangan berzina. Intinya lakukan hal yang baik berdasarkan hukum Taurat. Dia berkata, sudah. Oke, boleh. Kalau mau sempurna, kata Tuhan Yesus, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah. Nah, dia undur, dia kecewa. Dia tidak mau membayar harga anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Anugerah yang mahal itu menuntut seseorang rela mempertaruhkan, bahkan kehilangan nyawanya. Matius 10 ayat 39. Orang yang kehilangan nyawa akan mendapatkan nyawa, tetapi orang yang tidak mau kehilangan nyawa tidak akan memperoleh nyawa, kata Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih, jadi anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita itu sangat mahal. Karenanya jangan sia-siakan. Jangan dianggap remeh. Kita harus memiliki perjuangan dengan meresponi anugerah yang sangat mahal ini, yaitu dengan cara hidup kudus dan tak bercacat. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang menyukakan hati Tuhan. Tidak ada yang lebih menyukakan hati Tuhan selain kita hidup benar dan berkenan di hadapan. Berapapun besarnya persembahanmu, tidak akan menyukakan Tuhan kalau dilandasi dengan hati yang tidak berkenan di hadapannya. Karenanya setiap hari kita harus belajar. Kita mau bertobat setiap hari dari waktu ke waktu. Saya dan saudara harus bertobat dari waktu ke waktu. Lewat pencerahan yang diberikan oleh firman-Nya, maka kita menyadari keberadaan kita dan kemudian kita bertobat. Ayo, mari. Ini respon atas anugerah yang mahal. Dan anugerah yang mahal ini membawa kita kepada keselamatan. Tetapi anugerah yang murah membawa kita kepada kebinasaan.
Tuhan Yesus memberkati kita, dan kiranya kebenaran ini meneguhkan setiap pemirsa sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu. Biarlah ini sungguh-sungguh meneguhkan, menguatkan kami. Kami diperbarui, dan kami berupaya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup kudus dan tak bercacat celah. Itulah yang Kau kehendaki. Itulah respon kami atas anugerah yang mahal yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu pada program berikutnya. Amin. Kau ingin